Baik teman-teman semuanya, kita akan memulai acara seminar pada hari ini. Silakan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Bidik Misi Community Wali Songo Semarang, Saudara Muhammad Zaki Kowiyun Amin. Yang kami hormati Raisa Sofi Amani selaku pembicara seminar. Yang kami hormati panitia seminar beserta peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara ini tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta webinar acara Bidik Misi Community dengan tema How to Manage Our Pandemic Era. Perkenankan saya Umi Amanatur Rahmah untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BMC, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima penyampaian materi, acara yang keenam doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga dengan doa kita semua acara berlangsung tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Dilanjutkan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Muhammad Fahmi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BNP. Kepada operator dipersilakan.
Diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Saudara Muhammad Saiful Muslim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara Departemen Ekonomi dari Bidik Misi Winwali Semarang hari ini dapat terlaksana. Saya harap semua peserta bisa mengikuti dengan semangat dan disiplin sehingga nantinya kita semua dapat mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mau mewakili semua panitia apabila ada kekurangan, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Bidik Misi Community Wali Songo. Kepada Saudara Muhammad Zaki Kowiun Amin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'in ala dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman MAG selaku Wakil Rektor 3 Winwali Songo Semarang. Yang kami hormati Kakak Raisa Sofi Amani selaku materi seminar kewirausahaan Departemen Ekonomi dan Koperasi BMC Wali Songo. Dan yang saya banggakan juga seluruh anggota BMC Wali Songo mulai dari angkatan 2018 sampai 2020, dan yang saya banggakan juga teman-teman peserta seminar kewirausahaan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara ini karena kan keadaan masih pandemi COVID-19. Jadi semua kegiatan di BMC Wali Songo masih diadakan secara online begitu. Tetapi tidak akan memberi kurang
dalam tujuan kita, yaitu kita memberi manfaat kepada semua anggota dan seluruhnya gitu. Kemudian nanti tolong teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan baik, dan mungkin yang hari ini masih sudah sibuk, mungkin yang semester 7 ini pada sibuk PPL, KKN, soalnya saya ini juga baru PPL ini di madrasah, jadi pakai almat ini. Kemudian teman-teman yang semester 5 mungkin yang baru magang juga tetap semangat semua, dan teman-teman yang adik-adik 2020 dan lainnya yang besok insya Allah tanggal 16 ya sudah mulai aktif kuliah, saya harapkan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan meskipun dalam keadaan pandemi. Nah, untuk seminar kali ini teman-teman dari Departemen Ekonomi mengambil tema terkait bagaimana mengatur keuangan ya di masa pandemi ini. Jadi nanti bisa disimak materinya dari Mbak Raisa ya, dari Universitas Islam Indonesia gitu. Jadi nanti harapannya bisa diikuti dengan baik. Ini gini Mbak, ini kan tak lihat backgroundnya Mbak Raisa itu di ISP ya. Di ISP tak cari-cari itu investor saham pemula ya di Semarang gitu. Saya harapkan mungkin nanti bisa berbagi ilmu Mbak terkait dari teman-teman bidik misi, kan setiap bulannya itu dapat uang bulanan 700.000 Mbak, akan tetapi setelah cairan itu kadang cepat habis, kurang bisa mengatur keuangannya, dan kadang masih kurang ya, mungkin karena di kota Semarang itu biaya hidupnya lumayan mahal, jadi ya mungkin biaya dari beasiswa itu masih kurang. Mungkin nanti biar teman-teman bisa mengatur keuangannya, nanti bisa dikasih tahu masalah mengatur yang baik gitu Pak. Jadi ini kan Mbak Raisa masih mahasiswa juga ya Pak. Semester berapa kalau boleh tahu Pak? Saya OTW semester 7 Kak. Oh, berarti sama ya. Kita seangkatan, ya. Jadi nanti ke depan bikin santai saja, diskusi bareng biar nyaman gitu. Dan harapannya kita bisa saling berbagi ilmu gitu ya Pak. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMC Wali Songo menebar kreasi meraih mimpi. Terima kasih. Diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang kelima, yakni doa yang akan dialami oleh Muhammad Saiful Anwar. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa ladhi istanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi jayyi nabiyyikal karim wa bi hurmatil qur'anil azim an tuwassi alaina wa ala aulatina wa ashabina wa an awsana bid'a. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lamu wa na'udzubika min syarri ma ta'lamu wa nastaghfiruka min kulli ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa na'lamu biyuk. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahatil qulubina wa adanina was salamati wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Barik lana fi ilmina, barik lana fi ta'allumina, barik lana fi umrina, barik lana fi ahlina, barik lana fi majlisina, barik lana fi kulli syai'in lana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa yang kita aminkan bersama, acara kita akan berlangsung tanpa halangan suatu apapun. Dilanjutkan acara yang kelima, yakni inti penyampaian materi. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa Mbak Raisa. Mbak Raisa, apakah sudah bisa akses? Halo Kak, gimana Kak kabarnya Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kak Umi juga? Alhamdulillah sehat. Walaupun masa pandemi tetap produktif ya Kak? Iya. Luar biasa nih. Oke, nanti teman-teman kita bisa mengambil ilmu dan juga pengalaman dari Kak Raisa ini, karena Kak Raisa pengalamannya juga luar biasa sekali ya. Sebelum masuk ke penyampaian materi, saya akan membacakan CV dari moderator kita. Moderator ini merupakan salah satu mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, penerima bidik misi tahun 2019. Beliau bernama Nufatin Abiyado, lahir di Desa Trimulya, tanggal 1 Februari tahun 2001. Riwayat pendidikan TK Tutmuri Handayani, SDN 16 Padang Besi, SMPN 11 Padang, SMAN 4 Padang, dan terakhir sekarang lagi belajar di UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk track record organisasinya ini luar biasa sekali karena banyak banget ya, Kak Fatin. Yang pertama, beliau itu perintis Iramji, konselor PIK-R Kota Padang, anggota Divisi Pendidikan HMJ MPI tahun 2019 sampai tahun 2020, Sekretaris Biro Pengkaderan PMII Abdurrahman Wahid tahun 2020 sampai tahun 2021, Ikatan Mahasiswa Minang atau IKAMI UIN Wali Songo Semarang, dan masih banyak lagi. Nah, prestasinya juga nggak kalah banyak. Yang pertama, beliau siswa teladan se-Provinsi Sumbar. Kedua, pembawa baki Kota Padang. Ketiga, juara 1 puisi antar rayon. Keempat, finalis Putri JAB Jawa Tengah tahun 2020. Dan terakhir, guest speaker Debat Manajemen 2021. Nah, buat teman-teman yang ingin kontak-kontakan dengan Kak Fatin, bisa banget nge-save nomor Kak Fatin. Nomor WA-nya 085 290 462 26. Nah, untuk Instagramnya yang pengen di-follow back, nanti Kak Fatin insya Allah kalau di-follow langsung di-follow back ya. Namanya Instagramnya nufatin.abiyado gitu. Nah, untuk menyingkat waktu, penyampaian materi saya serahkan kepada moderator kita yang cantik dan jelita sekali ya. Kepada Kak Fatin dipersilakan. Belum Kak, belum ke akses. Oke, cek di sini kedengeran ya? Oke, terima kasih MC yang telah menyempatkan waktunya kepada saya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali meskipun dalam keadaan virtual dengan sehat walafiat. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Mbak Raisa. Halo Mbak Raisa. Halo Kak. Iya, sudah bisa kedengaran ya Mbak? Sudah. Oke, dan selamat datang juga kepada teman-teman yang mengikuti seminar kewirausahaan yang dilaksanakan oleh BMC Wali Songo Semarang
yang mana acara ini merupakan salah satu acara yang diadakan di bawah naungan Departemen Ekonomi Bidik Misi Community UIN Wali Songo Semarang. Oke, mungkin sebelumnya saya izin menyampaikan CV pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, yaitu ada Mbak Raisya Shofi Amani, yang mana merupakan mahasiswi ekonomi pembangunan Universitas Islam Indonesia, yang merupakan dan menyukai topik ekonomi, keuangan, investasi, serta pengajar kelas di investasi saham sejak dini study club. Nah, selain itu, Mbak Raisya ini merupakan aktif juga ya melalui podcast beliau di Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, bahkan beliau juga menjadi seorang penulis yang dimana websitenya bisa kita cek langsung ya teman-teman di investasisejakdini.com. Nah, lalu kita lihat pengalaman dan sertifikasi beliau, yaitu pengajar pada kelas investasi saham sejak dini study club atau ISSDSC, kelas keuangan dan investasi untuk investor pemula, kelas perencanaan keuangan pribadi, kelas basic investasi saham, kelas analisis fundamental, pemateri pada ISP, Turahmi, Indi, dan acara ISP lainnya, sebagai pemateri perencanaan keuangan pribadi dan analisis top-down fundamental saham, pemateri Teach and Give oleh Entrepreneur Community, sebagai pemateri basic investasi saham, pemateri pada Indonesian SDGs Summit oleh PT Global Millennial Group, sebagai pemateri investasi 101 How Do I Start, organisasi komunitas dan event, yaitu Investor Saham Pemula Semarang atau ISP Semarang, Capital Market 2021, Entrepreneur Community FBA, Universitas Islam Indonesia, Public Relations 2018 sampai 2021. Nah, untuk teman-teman yang mau kontak-kontakan nih sama Mbak Raisya dengan pengalamannya yang sangat luar biasa, bisa langsung saja ya mengunjungi Instagramnya, barangkali nanti di fallback, boleh ya Kak? Ada @raisasa, berapa ini? A-nya 5 kali ya teman-teman. WhatsApp-nya bisa dicatat 0877 8253 9287. Saya ulangi 0877 82 539287. Untuk email bisa dicek investasisejakdini@gmail.com. Bisa juga di Line Candle itu di Raisya Shofi. Lebih lengkapnya di Linktree /investasi sejak dini. Moto hidup, investasi pada ilmu pengetahuan akan memberikan return yang besar. Nah, mari kita sambut dan kita persilahkan kepada Mbak Raisya untuk mengisi seminar kewirausahaan bidik misi Community UIN Wali Songo Semarang dengan tema How to Manage Our Money in this Pandemic Era. Kepada Mbak Raisya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Fatin. Halo semuanya, seperti yang udah dikenalin, nama aku Raisya Shofi. Mungkin bagi yang seperantara sama aku bisa panggil aku Raisya aja. Kita langsung masuk ya ke materinya. Mungkin boleh di-share slide-nya. Sambil nunggu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Ini apakah semuanya dari UIN Semarang? UIN Semarang itu deket tahu sama rumah aku. Jadi bisa nih kita nongkrong-nongkrong bareng. Alamat lengkapnya Mbak Raisya di mana nih? Aku di BSB. Oh, BSB, deket banget ya dari UIN. Nggak deket tapi ya nggak jauh. Ya. Oke, nah ini udah apa namanya? Udah ada slide-nya. Mungkin bisa langsung ke slide kedua aja, Kak.
Ini kayaknya semua rata-rata dari UIN ya, dari mahasiswa UIN. Aku juga banyak kok ada temen yang di UIN. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas kali ini. Tentunya tentang cara memulai perencanaan keuangan, terus belajar untuk membangun fondasi keuangan, dan prioritas pengeluaran. Sebenarnya prioritas pengeluarannya itu nanti bisa buat diskusi aja ya. Terus ada wealth versus rich, terus ada dana darurat, terus jenis-jenis utang dan cara penyelesaiannya, terus ada investasi, dan ada part penting ya menurut aku itu ada menumbuh kebiasaan baik. Oke, boleh di next. Nah, sebelumnya aku mau bertanya dulu nih ke teman-teman. Pernah nggak sih ya teman-teman tuh traveling atau liburan keluar kota atau keluar negeri tanpa membuat planning terlebih dahulu? Mungkin boleh bantu di kolom chat. Kalau mungkin pernah ya tulis aja pernah gitu. Kalau belum, gitu saja belum. Karena ini ada ngaruhnya sama bukan investasi, sama perencanaan keuangan. Ini boleh ini semuanya bisa ngechat kan? Takutnya malah nggak dibuka buat semuanya. Oke. Kalau misalnya ada yang pernah nih pergi tapi tanpa membuat planning terlebih dahulu, itu seperti apa ya? Maksudnya apakah perginya deket atau karena uangnya banyak atau gimana? Kalau boleh tahu tuh. Wah, jarang liburan. Nanti habis corona selesai langsung liburan, Kak. Di Jogja sekarang udah banyak wisatanya. Murah lagi. Pergi deket, oke. Mungkin ada yang bilang, Kak, saya tuh crazy rich, jadi bisa pergi kapan aja tanpa perencanaan kayak gitu. Kalau crazy rich keren sekali gitu. Iya, yang penting pergi aja gitu. Pergi keluar rumah itu juga pergi loh. Oke, rata-rata pernah ya. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya buat teman-teman yang pernah pergi traveling tanpa melakukan perencanaan itu ya opsi cuma 2 ya. Biasanya perginya tuh deket atau mungkin bisa dapat beasiswa juga, masa dibiayai gitu ya. Terus ada juga yang mungkin crazy rich yang tadi udah aku bilang gitu. Tapi tentunya sebagian besar dari kita tuh kalau misalnya mau pergi jauh atau pergi traveling itu selalu bikin rencana gitu ya. Seperti kayak di sana tuh mau nginep berapa hari, terus kita mau destinasinya tuh kemana aja, transportnya gimana, hotelnya gimana, dan masih banyak lagi gitu ya. Sama halnya keuangan gitu. Jadi aku mengibaratkan kita tuh mau pergi traveling sama kita mau merencanakan keuangan. Bisa kita anggap jangka waktu perjalanan itu bisa kita ibaratkan jangka waktu perencanaan keuangan. Misal, aku dari Semarang nih, aku mau ke Jogja. Kan Semarang Jogja tuh kalau misalnya lewat tol itu sekitar 2-3 jam, tapi kalau misalnya lewat normal itu mungkin bisa sampai 4 jaman ya. Nah, jarak kota Semarang sama jarak Jogja itu bisa kita ibaratkan sebagai jangka waktu kita merencanakan keuangan gitu. Dan Jogja sebagai tujuanku itu bisa kita sebut sebagai tujuan keuangan. Nah, jadi sebelum kita berinvestasi atau sebelum kita mulai mengelola keuangan, kita harus tahu tujuan keuangan kita tuh apa. Misalnya nih, tujuan keuangan aku misal nikah gitu ya, pastilah kita di sini mau nikah gitu. Ibaratkan kita tuh nikah sekitar 5 tahun lagi, berarti itu jangka waktunya 5 tahun, sama seperti kayak aku mau pergi ke Jogja, itu jangka waktunya atau jarak tempuhnya itu sekitar 4 jam, seperti kayak gitu. Nah, tujuan keuangan itu ada 3 teman-teman. Ya, yang pertama itu jangka pendek, kurang dari setahun, terus ada menengah 2-5 tahun, terus dan jangka waktu panjang itu lebih dari 5 tahun. Karena apa? Karena ini ngaruhnya buat pemilihan aset investasi. Seperti itu. Karena nggak semua investasi itu bagus di saat yang sama. Itu tuh enggak. Nah,
Setelah kita mengetahui berapa lama jangka waktu yang perlu kita tempuh atau yang berapa jangka waktu yang kita perlukan, maka saatnya kita tuh pilih transportasi. Seperti yang tadi aku bilang, ini contoh yang traveling dulu ya, yang traveling dulu. Misal aku mau ke Jogja, tadi jangka waktu 4 jam. Itu banyak transportasi yang bisa aku pilih. Bisa aku naik travel, bis, kereta, terus apa lagi? Naik mobil pribadi, naik motor, kayak gitu banyak opsinya. Nah, sama kayak dalam investasi. Soalnya investasi termasuk dalam perencanaan keuangan ya. Nah, di investasi, misalnya kita udah tahu nih tujuan investasi kita mau nikah dan jangka waktunya 5 tahun. Nah, saatnya kita baru milih aset investasi apa yang cocok buat menempuh jarak titik kita sekarang ke tujuan keuangan kita. Berarti kita pilih investasi yang bagus untuk jangka waktu 5 tahun. Mungkin di situ kita bisa pilih kalau misalnya yang itu kan termasuknya jangka menengah ya, 2-5 tahun, mungkin kita bisa pilih reksadana pendapatan tetap, SBSN, itu surat berharga syariah negara, itu gampangannya obligasinya pemerintah. Terus mungkin kita bisa pilih obligasi swasta juga, atau kan kalau yang tadi SBSN, yang ini SBN, itu surat berharga negara, jadi yang konvensional seperti itu. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Jadi menurut aku kesimpulan yang bisa kita ambil itu ada 2. Yang pertama, perencanaan keuangan itu sama pentingnya kalau teman-teman melakukan perencanaan sebelum traveling, kayak gitu. Dan yang kedua, milikilah tujuan investasi sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli suatu aset investasi. Mungkin boleh di di next slide. Nah, mungkin buat teman-teman yang kayak udah ngikutin aku dari lama gitu ya, atau yang udah pernah ikut webinar aku yang di ISP atau di kelas-kelas lainnya, pasti udah nggak asing yang namanya piramida keuangan. Jadi piramida keuangan itu adalah kita bisa ibaratkan seperti pondasi. Kalau misalnya kita mau bikin rumah, pasti kita harus bikin pondasinya dulu gitu. Nggak mungkin kita bisa langsung bikin atap atau ngecat tembok, kayak gitu nggak bisa. Kita pasti semua harus dimulai dari pondasinya. Nah, kadang beberapa temen aku pun yang yang mau mulai belajar mengelola keuangan, mereka tuh bingung harus memulai dari mana. Nah, aku sarankan teman-teman itu bisa mengikuti prinsip dari piramida keuangan ini. Jadi step pertama, teman-teman harus punya yang namanya dana darurat. Selain dana darurat, teman-teman tentunya harus bisa mengatur keuangan atau mengatur arus kas. Karena apa? Kalau misalnya arus kas teman-teman ini bagus atau positif, tentunya teman-teman bisa terhindar dari utang atau nggak gampang berhutang gitu. Tapi kalau misalnya masih ada yang memiliki masalah dalam mengatur arus kas dan misalnya sampai saat ini masih mempunyai utang, itu juga nggak apa-apa sih. Yang penting gimana cara kita bisa bukan mengelola sih, ibaratnya kayak memperbaiki utang tersebut gitu. Nah, yang pertama tadi udah aku bilang dana darurat, terus mengatur arus kas, tuh kalau misalnya punya utang sebisa mungkin cepat dilunasi gitulah ya. Karena bunga utang itu lebih besar daripada bunga investasi atau bunga tabungan lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya investasi atau teman-teman punya dana darurat, itu mending 2 aset tadi dijual buat bayar utang. Kayak gitu. Nah, terus step kedua itu teman-teman harus punya asuransi, minimal asuransi kesehatan atau asuransi penyakit kritis, kayak misalnya di pandemi kayak gini, terus kan banyak orang masuk rumah sakit. Nah, biar biaya kita tuh nggak menanggung banyak biaya rumah sakit, maka kita harus punya yang namanya asuransi kesehatan atau asuransi penyakit kritis. Terus di step ketiga itu ada investasi. Nah, kebanyakan pengalaman ya sama teman-teman dari teman-teman aku pun, mereka tuh suka yang namanya loncat-loncat gitu. Jadi mereka nggak punya dana darurat, mereka posisinya di situ masih punya utang, tapi mereka tuh udah mau yang namanya berinvestasi gitu. Itu kan ibaratkan bukan langkah ya. Itu kan melewati langkah pertama sama langkah kedua gitu. Kalau menurut teori perencanaan keuangan ini jelas salah. Jadi kalau emang sebelum berinvestasi ada baiknya kita harus punya dana darurat terus dan melunasi utang konsumtif kayak gitu. Karena investasi menurut aku bukan kewajiban gitu. Sedangkan dana darurat dan semua yang ada di step pertama itu wajib harus kita lakukan. Gitu. Terus ada yang keempat itu menyiapkan dana pensiun, dan yang kelima tuh waris atau hibah. Oke, mungkin boleh di next. Oh ya, tadi
nggak usah balik ke slide tadi, aku cuma mau ngomong dikit. Kalau sebisa mungkin ya teman-teman yang mau mulai melakukan perencanaan keuangan, step tadi itu jangan diloncat-loncatin atau jangan di skip-skip gitu. Jadi kalau bisa emang dari step pertama sampai step kelima. Oke, kita langsung masuk ke dana darurat. Seperti yang kita tahu, dana darurat itu adalah dana yang kita perlukan buat pengeluaran yang tidak terduga. Tujuannya ya untuk membiayai pengeluaran tidak terduga, terus besarannya itu minimal per kepala itu 6 kali pengeluaran pokok rutin bulanan. Pokok rutin bulanan itu adalah pengeluaran yang kita tuh nggak bisa hidup tanpanya. Misalnya pengeluaran untuk makan. Kalau kita nggak makan, ya itu kan mengaruh juga kepada kesehatan kita kan. Jadi uang makan itu termasuk ke pengeluaran pokok rutin bulanan. Terus misalnya paket data. Sekarang kan paket data udah termasuk kayak sandang, pangan, papan, paket data kayak gitu kan. Jadi udah masuk ke pengeluaran pokok karena kalau misalnya kita nggak punya internet, ya kita susah gitu mau ngapa-ngapain. Itu termasuk juga pengeluaran pokok rutin bulanan. Nah nanti pokok rutin bulanan teman-teman itu ditambah semuanya terus dikali 6. Cara tahu pokok rutin bulanan gimana? Ya dengan cara mencatat pengeluaran dan pemasukan teman-teman seperti itu. Terus ada tempat penyimpanannya tuh yang aman buat buat dana darurat itu ada dengan megang uang cash. Jadi dana darurat berupa uang cash atau uang tabungan di rekening. Rekening tabungan ya, bukan di rekening dana investor gitu. Soalnya itu beda. Atau mungkin teman-teman yang sekiranya masih belum butuh-butuh banget dana darurat, itu bisa uang tersebut dimasukin ke reksadana pasar uang karena reksadana pasar uang ini cenderungnya aman. Dan satu lagi aku mau nambahin, dana darurat itu bisa kita ibaratkan sebagai sahabat sejati ya. Sahabat sejati yang akan selalu ada dan membantu kita dikala kita tuh senang ataupun sedih. Oleh karena itu aku tuh nganjurin teman-teman buat nyicil dana darurat itu sedini mungkin. Dana darurat ideal ya, yang tadi 6 kali pengeluaran pokok rutin bulanan itu aja. Oke, kita masuk ke frequently asked tentang dana darurat. Terus apakah dana darurat bisa dicicil? Itu jawabannya bisa banget. Misalnya aku dana daruratku tuh kalau misalnya 6 kali kemungkinan sekitar 8 juta. Itu aku masih nyicil kok sampai sekarang buat mencapai dana darurat idealku. Seperti itu. Terus apakah besaran dana darurat di atas merupakan besaran yang baku? Kalau misalnya ngomongin besaran baku tentang dana darurat itu jelas nggak ada. Tapi para financial planner itu menyarankan di saat kondisi pandemi seperti ini, ada baiknya punya dana darurat sebanyak mungkin. Tadi yang aku bilang 6 kali, tapi mungkin di saat pandemi seperti ini, teman-teman harus punya mungkin 12 sampai 24 kali. Itu tergantung kebutuhan kita masing-masing sih ya, soalnya kan kebutuhan kita pun juga beda-beda gitu, tiap individu. Terus mungkin buat teman-teman yang masih tinggal di rumah, aku kan ini di rumah ya, berarti semua udah ditanggung orang tuaku nih. Jadi dana darurat yang aku butuhkan sebenarnya itu cukup 3 kali pengeluaran pokok rutin bulanan aja. Nah, tapi kan karena aku ini rencananya masih statusnya sebagai mahasiswa Jogja, jadi mau nggak mau kalau aku balik ke Jogja, aku tuh harus punya dana darurat gitu. Dan 3 kali menurut aku tuh nggak cukup. Jadi minimal aku harus punya dana darurat itu 6 kali pengeluaran pokok rutin bulanan sebelum aku kembali ke Jogja gitu. Terus pertanyaan kedua itu seberapa penting dana darurat? Tentu dana darurat itu penting banget ya. Kalau misalnya kita bandingin dana darurat sama investasi, menurut aku lebih penting dana darurat. Karena tadi aku bilang dana darurat itu yang bakal bisa nolong kita di kondisi apapun gitu. Kalau investasi itu enggak. Misal anggap aja di pandemi seperti ini, investasi itu tuh kebanyakan pada anjlok. Saham pada anjlok. Lihat aja kemarin pas tahun yang Maret 2020 IHSG itu anjloknya itu benar-benar anjlok. Berarti apa? Investasi nggak bisa nolong kita kan? Nah, ya nggak cuma investasi sih, tapi saham salah satunya yang anjlok. Nah, maka dari itu investasi menurut aku nggak bisa nolong kita gitu di saat kondisi seperti ini. Yang bisa nolong kita yang benar-benar bisa nolong itu cuma dana darurat sama asuransi aja. Terus yang selanjutnya, apakah siswa atau mahasiswi juga harus memiliki dana darurat? Kalau aku saranin sih iya. Karena apa? Karena kita ya walaupun emang masih dibiayai sama ortu, semua masih ditanggung sama ortu, tapi apa salahnya sih kalau misalnya kita tuh punya dana darurat? Kayak gitu. Aku aja ya emang aku belum kerja. Aku pun juga masih dapat uang saku dari orang tuaku. Tapi dari uang saku tersebut, aku tuh sebisa mungkin nyisihin uang tersebut buat
masukin ke dana darurat. Dana darurat berapa? 5% atau 10% aku masukin ke buat nabung dana darurat itu. Terus dana darurat versus investasi mana yang lebih penting? Tadi aku udah bilang dana darurat sama investasi itu lebih penting ke dana darurat. Intinya kalau dana darurat itu ibaratkan kalau kita kayak tadi aku ya, nabung 8 juta. Ya nanti next-nya aku bakal dapat 8 juta. Jadi seolah-olah di situ tuh nggak ada pertambahan atau pengurangan nilai. Jadi pas aku butuh, ya uangnya ada dan uangnya utuh gitu 8 juta. Sedangkan di investasi tuh enggak. Di investasi ada yang namanya pertambahan atau pengurangan nilai. Jadi ibaratkan kalau teman-teman invest 8 juta itu tadi bisa berubah jadi 10 juta, 12 juta, atau 16 juta. Tapi bisa juga dari 8 juta tuh anjlok jadi 5 juta, 4 juta. Kan nggak mau ya, maksudnya kita dana darurat kita kumpulin buat pengeluaran tak terduga, terus pas kita butuhin kok nilainya kurang gitu. Jadi nggak worth sih kalau menurut aku, kalau orang tuh lebih milih investasi tanpa punya dana darurat itu. Minimal 3 kali aja kalau misalnya teman-teman masih ngebet pingin investasi, tapi juga di sisi lain nggak ingin meninggalkan dana darurat seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, ini kita ngomongin seputar utang. Oke, boleh di next lagi. Nah, tadi yang aku bilang kalau misalnya teman-teman punya utang itu nggak masalah gitu, karena nggak semua utang itu jelek. Di sini bisa teman-teman lihat ada yang namanya utang produktif, utang jelek, sama utang jahat. Kalau utang produktif jelas itu utang baik. Jadi nilai utangnya itu lebih besar. Nilai utang itu lebih kecil atau sama dengan manfaat yang diperoleh. Misal teman-teman utang untuk berbisnis, teman-teman utang 10 juta. Dari 10 juta itu usaha teman-teman tuh menguntungkan, jadi misal anggapnya 12 juta. Berarti kan teman-teman dapat kelebihan 2 juta nih. Nah, itu yang dinamakan utang produktif seperti itu. Yang perlu kita highlight atau tandai itu tuh utang jelek sama utang jahat. Karena utang jelek dan utang jahat itu dia sama-sama utang untuk membeli aset konsumtif, tapi bedanya utang jahat itu tuh di luar batas kemampuan kita. Misalnya nih, kita mampunya beli mobil Avanza, tapi kita memaksakan beli mobil Alphard kayak gitu, itu udah utang jahat banget hanya untuk memenuhi kaidah lifestyle atau biar bisa dibilang wah kiri-kiri anak gaul, anak kaya kayak gitu. Dan tentu aja total utang dari utang jahat itu lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, atau bisa kita bilang ya nggak ada manfaatnya gitu. Oke, mungkin boleh di next. Mungkin buat teman-teman yang masih mikir-mikir nih, enaknya aku ngambil utang nggak nih? Misalnya aku mau beli HP, enaknya aku ambil utang nggak ini? Nah, saran aku, kalau misalnya teman-teman mau ngambil utang, pertama, cari tahu alasan teman-teman ini berutang. Terus pikirin juga gimana cara melunasi utang tersebut. Jangan cuma asal, wah ini pinjaman online gampang nih, minjem dapat 3 juta, kayak gitu. Jangan. Dipikir dulu, misalnya, ini cari tahu alasannya. Oh oke, misalnya aku butuh HP. Aku mau berutang buat beli HP. HP ini beneran aku butuhin banget nggak? Atau mungkin HP aku yang lama ini bener-bener udah nggak bisa kepakai. Misalnya nggak bisa buat Zoom, nggak bisa buat apa-apa. Jadi perlu dipikirin kayak gitu. Habis itu dipikirin juga gimana cara ngelunasinya. Misal, aku mau ngambil utang 2 juta. Kalau misalnya cicilannya misalnya per bulannya 100.000, itu aku mampu nggak? Kalau misalnya nggak mampu ya berarti ya jangan dulu lah. Kalau sebisa mungkin ditabung lah. Mending nabung uang daripada kita harus berhutang gitu. Dan dari teori di teori perencanaan keuangan itu maksimal porsi kita mengambil hutang itu ada 30%. Jadi ibaratnya dari 100% kita cuma boleh ngambil utang, itu termasuk utang cicilan KPR itu 30% aja dari pendapatan. Berarti misalnya pendapatan teman-teman 100.000, ya berarti maksimal utangnya cuma 30.000 aja, seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Ini mungkin aku kasih sedikit solusi buat teman-teman yang saat ini masih punya utang gitu, atau yang ingin terbebas dari utang. Yang pertama yang boleh aku saranin itu pakai tabungan. Yang tadi aku bilang, kalau teman-teman punya dana darurat atau teman-teman punya aset investasi, tapi di sisi lain teman-teman tuh masih punya utang konsumtif yang belum dilunasi. Ya ada baiknya kita jual itu dulu, jual dana darurat atau aset investasi yang kita miliki buat bayar utang tersebut.
kayak gitu. Terus yang kedua itu bisa buat daftar prioritas. Jadi prioritas uang itu bisa diurutkan berdasarkan jatuh tempo atau besaran bunga pinjaman. Terus yang ketiga kita bisa negosiasi ke pihak yang pengutang atau itu bisa kita bank atau pinjaman online buat menurunkan atau mengurangi besaran bunga pinjaman gitu. Kalau misalnya ya teman-teman memiliki skor kredit yang bagus, habis itu mungkin bayarnya selalu tepat waktu, mungkin pengurangan nilai pengurangan besar pinjaman itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Atau mereka bisa memberi keringanan gitu buat teman-teman. Terus yang keempat itu cari pemasukan baru, seperti mencari kerjaan sampingan atau side hustle. Terus yang cara terakhir ini tuh beli asuransi jiwa. Ini beli asuransi jiwa tuh aku saranin buat teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga. Boleh dibantu di mute, Kak? Oke, aku lanjut aja ya. Nah, yang terakhir itu beli asuransi jiwa itu aku saranin buat teman-teman yang sudah berkeluarga, apalagi yang cowok yang sudah menjadi kepala keluarga ya. Karena apa? Karena harta sama utang itu bisa diwarisin ke anak cucu. Kita nggak mau dong ibaratkan kita punya ibaratkan kalau misalnya kita meninggal, kita masih meninggalkan hutang buat anak sama cucu. Iya kalau mereka bisa bayar, gimana kalau mereka tuh nggak bisa bayar gitu. Jadi kan malah memberatkan gitu. Nah ada baiknya kalau misalnya beli asuransi jiwa. Kalau misalnya teman-teman punya apa namanya asuransi jiwa, misal teman-teman masih punya utang 30 juta. Utang 30 juta ini di sisi lain teman-teman tuh punya asuransi jiwa. Jadi kalau asuransi jiwa dia modelnya kalau si pemegang polis atau si pemegang asuransi meninggal, pihak asuransi itu akan memberikan uang kepada keluarga yang ditinggalkan. Misalnya dari uang asuransi jiwa itu dapat 100 juta. Nah, nanti uang asuransi jiwa ini seenggaknya bisa nutup, tadi kan uang asuransi jiwa 100 juta ya, sedangkan utangnya 30 juta. Berarti kalau dilunasi pun masih ada sisa 70 juta lainnya. Nah, seperti itu. Itu ibaratkan kalau misalnya si pencari nafkah atau kepala keluarga itu meninggal, seenggaknya mereka tuh tidak meninggalkan beban sama sekali buat anak, cucu, dan keluarga mereka. Seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi yang bisa teman-teman jawab dalam hati ya tentunya. Pertanyaannya, apakah saat ini teman-teman tuh bekerja untuk mencari uang atau uang yang bekerja untuk teman-teman? Mungkin boleh dijawab di dalam hati sambil di next. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih perbedaannya aktif income sama passive income, soalnya kan banyak tuh yang kayak ngomong passive income itu tuh kayak apa namanya dihubungkan sebagai kemerdekaan finansial. Terus ada yang passive income itu kan intinya uang tuh bekerja buat kita ya. Jadi ibaratnya kita investasiin uang kita, nah uang kita tuh kayak melipat gandakan dirinya. Kadang bahkan orang yang punya banyak passive income tuh dikatakan kayak yang apa invest babi ngepet lah, dia pesugihan lah. Tapi emang nyatanya tuh mereka punya passive income yang banyak gitu. Jadi mereka nggak perlu kerja ke kantor, mereka nggak perlu stres apa namanya dengan urusan kantor, ya udah mereka di rumah menikmati passive income tersebut. Itu yang namanya passive income ya. Dan passive income itu bisa teman-teman dapatkan dari mungkin kalau misalnya teman-teman punya perusahaan yang udah settle gitu ya. Ini ibaratkan udah bisnis skala besar yang teman-teman udah punya tim di dalamnya. Jadi even teman-teman nggak perlu terjun langsung ke bisnis tersebut udah bisa jalan sendiri lah. Seperti itu. Terus mungkin ada pemilik properti yang disewakan seperti kos-kosan atau rumah yang disewain atau ruko. Terus passive income lainnya itu bisa kita peroleh dari dividen saham dan investasi lainnya seperti SBN atau SBSN, ada reksadana sama P2P lending. Atau teman-teman yang pemilik royalti itu kan pasti dibayarkan ya. Aku juga kurang tahu itu prinsip royalti kayak gimana, tapi buat teman-teman penulis atau apa sih musisikan, nah itulah pemusik itu mungkin bisa apa namanya memanfaatkan royalti tersebut buat diinvestasikan gitu biar menghasilkan passive income. Sedangkan kalau teman-teman nih sekarang masih bekerja misalnya cari apa namanya part time atau magang, itu tuh
teman-teman bekerja buat cari uang. Itu aktif income bisa diperoleh dari yaitu pekerja di kantor atau teman-teman mempekerjakan diri sendiri. Aku ini termasuknya ke aktif income sebenarnya karena ya aku mempekerjakan diriku sendiri. Aku sebagai pemateri, aku ya sebagai pembisnis seperti itu. Tapi di sisi lain aku juga udah membangun dikit-dikit passive income. Jadi pendapatan aku peroleh, misalnya kayak gini aku dibayar gitu ya. Nanti uang yang yang aku peroleh dari isi webinar ini misal gitu ya, aku investasiin. Jadi mulai sekarang aku bangun cicil sedikit-sedikit passive income. Seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Ini kita masuk ke topik investasi. Kalau misalnya teman-teman mau tahu pengertian investasi itu sudah ada di slide, tapi aku mungkin mau jelasin dikit kesalahpahaman mengenai investasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir, investasi itu mahal, investasi itu butuh banyak modal, investasi mah resikonya gede. Ya memang kayak gitu, di semua pun pasti ada resikonya gitu, dan high risk itu pasti membawa high return, atau resiko tinggi itu pasti membawa resiko akan menghasilkan return yang besar. Kalau misalnya ngomongin high risk high return ya kita bisa ngomongin saham kayak gitu kan. Sebenarnya investasi itu bisa kita mulai dari modal 10.000 aja. Bahkan sama boba itu lebih mahal boba yang teman-teman beli gitu. Anggap aja nih si boba aja harganya 40.000. Sedangkan kalau 40.000 itu kita investasiin ke reksadana, kita tuh mungkin udah bisa dapat 40 unit atau 400 unit reksadana. Aku lupa soalnya satu unit reksadananya itu 1.000, berarti dapatnya berapa itu? 40.000 bagi 1.000 ya mungkin 40-an ya, 40 unit atau 400 unit. Kan itu lumayan banget gitu ya. Terus jadi kalau aku boleh bilang standar kayak orang itu tuh bukan yang penghasilannya itu gede. Tadi yang misalnya Kak siapa itu? Yang ketua BEM kok nggak salah. Tadi kan kakaknya juga pernah bilang yang pendapatan dari bidik misi itu sekitar 700 sampai 800.000 per bulan. Menurut aku itu bisa loh disisihin buat investasi. Investasi itu nggak perlu mahal, nggak perlu modal gede, minimal tuh 10% ya. Ibaratkan dari 800.000 berarti 80% itu bisa teman-teman investasiin gitu. Atau digenepin aja deh 100.000. Kecil-kecil tapi sedikit-sedikit menjadi bukit. Itu prinsip dari investasi. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di beberapa slide selanjutnya. Mungkin itu pengantar aja dari aku tentang investasi ya. Ya mungkin boleh di next. Nah ini aku bilang itu ada yang namanya menumpuk kebiasaan baik. Menumpuk kebiasaan baik itu ini sesuai dengan peribahasa yang seperti kita tahu yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, tokoh sukses dalam menumpuk kebiasaan baik itu ada Warren Buffett. Jelas kita semua pasti tahu siapa itu Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu adalah value investor tersukses di dunia. Bentar, oke. Tapi nih, di balik kesuksesan Warren Buffett, kita tuh nggak boleh lupa bahwa Warren Buffett itu memulai investasi pertamanya itu di umur 10 tahun. Dia investasi di umur 10 tahun nih. Ketika umur dia 30 tahun, ini aku baca ya dari internet, dan yang informasi yang aku dapatin di internet, di umur dia 30 tahun, harta dia itu udah mencapai 1 juta US dollar. Atau kalau kita disesuaikan dengan investasi sekarang, dengan inflasi saat ini, mungkin kira-kira 9,4 juta US dollar. Memang, investasi itu keahliannya Warren Buffett. Tapi kunci kesuksesan Warren Buffett itu ada di waktu. Jadi makanya aku mengajak teman-teman tuh kayak investasi sejak dini. Karena apa ya? Di konsep investasi atau di menumpuk kebiasaan baik atau bisa kita bilang compound interest rate, yang memulai paling awal itu akan memperoleh hasil paling besar. Seperti itu. Bayangin aja umur Buffett saat ini tuh 91 tahun. Terus dikurangi 10 karena dia kan baru mulai investasinya di umur 10 tahun. Berarti kurang lebih 81 tahun ya. Warren Buffett ini melakukan penumpukan selama 81 tahun untuk menjadi miliarder seperti sekarang. Nah, kok teman-teman pingin ibaratkan investasi Bitcoin atau investasi saham,
dengan harapan untung dalam semalam atau untung dalam sebulan, ya sorry aja, itu bukan investasi teman-teman, tapi teman-teman itu melakukan spekulasi atau gambling atau judi. Karena apa? Karena sejatinya investasi itu tuh butuh waktu buat bertumbuh. Jadi teman-teman nggak bisa kaya sekejap di investasi. Seperti itu ya, diingat-ingat, gambling, judi itu beda sama investasi. Dan penumbuh kebiasaan baik ini itu nggak hanya berlaku di keuangan atau investasi, tapi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Misal kita tuh mau anggap aja kita nih orang yang nggak bisa bangun pagi gitu ya. Nah, anggap aja lah aku nih orang yang nggak bisa bangun pagi, dan aku pingin memperbaiki habit aku. Gimana caranya biar aku tuh mungkin bisa bangun jam 6, jam 7, soalnya kan biar lebih seger gitu badannya. Aku bisa mulai dengan cara pelan-pelan, itu aku tuh bangun pagi, misalnya aku usahain, misalnya aku normalnya bangun jam 9, jadi aku kurangin dari jam 8, sebisa mungkin aku jam 8 udah bangun. Nanti jam 8 udah sukses, aku kurangin lagi jam 7, kalau bisa aku udah bangun. Nanti dari jam 7 sukses, aku kurangin lagi dari jam 6. Jadi lama-lama kebiasaan baik itu bakal berubah menjadi sesuatu yang baik pula. Gitu, atau bisa dibilang hal baik yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kita sadari bakal menjadi suatu kebiasaan yang baik. Oke, mungkin boleh di next. Oke, ini 5 alasan kenapa kita harus berinvestasi. Yang pertama itu ada menjaga kekayaan dari inflasi. Buat teman-teman yang bukan dari background ekonomi pasti kurang paham gitu ya apa yang namanya inflasi. Jadi inflasi itu secara singkat dia ini peningkatan harga umum secara terus-menerus. Karena inflasi ini menyebabkan nilai uang kita tuh menurun setiap tahunnya. Misalnya dulu harga gorengan tuh paling 1.000 bisa dapat berapa sih? Dapat 5 nggak sih atau dapat berapa? Sekarang gorengan aja paling murah 2.000, 1.000-an. Jadi itu karena inflasi, ada peningkatan harga, atau mungkin ini nggak relate ya. Anggap aja nih, kalau aku pernah baca ya di tahun 1980 sampai 1990-an, uang 150.000 itu kita bisa beli satu motor baru, satu Honda apa gitu. Bayangin sekarang 150 kita bisa dapat motor nggak? Motor second deh bisa dapat nggak? Enggak kan? Itu yang namanya inflasi. Jadi nilai mata uang sekarang, inflasi itu menurunkan nilai mata uang kita. Seperti itu. Nah, karena kita berinvestasi, berarti kita menjaga kekayaan dari inflasi dengan cara apa ya? Dengan cara berinvestasi itu. Terus yang kedua itu memenuhi kebutuhan di masa depan. Terutama pengeluaran terbesar dalam hidup itu kayak contohnya DP rumah, terus biaya pendidikan anak, dan lain-lain. Karena kalau misalnya kita cuma nabung di celengan atau nabung di bank atau nabung deposito, itu tuh nggak akan cukup gitu loh buat memenuhi kebutuhan di masa depan, apalagi yang pengeluaran terbesar tadi gitu. Jadi yang langkah yang tepat buat kayak mengakselerasi itu semua itu tuh bisa dengan cara berinvestasi seperti itu. Karena berinvestasi tuh return kita sampai banget, dan itu membantu banget lah menurut aku. Nah, terus yang ketiga itu tidak membutuhkan modal besar dan dapat memperoleh keuntungan. Oke, yang keempat itu dapat menjadi alternatif sumber pemasukan lain. Iya, karena dari investasi itu kita bisa memperoleh passive income. Jadi kita nggak perlu capek kerja. Ibaratnya kita harus kerja cerdas gitu. Kerja cerdas. Jadi kalau aku pernah ngutip itu, kalau nggak salah kata-kata gini, kita tuh harus kerja cerdas, jangan kerja keras. Nah, cara kerja cerdas itu tadi itu. Pendapatan yang kita peroleh, ya kita investasiin. Biar investasi ini bisa mendapat dari investasi ini, biar kita bisa peroleh pendapatan lainnya gitu. Jadi pendapatan kita tuh ada dua, yang satu dari sumber investasi, yang satunya dari kerja kantoran, seperti itu. Terus yang kelima, membantu pertumbuhan perekonomian negara. Iya, ini semua pasti ngalirnya ke perekonomian negara ya. Investasi seperti saham atau SBN, SBSN, obligasi itu semua pasti larinya ke ke perekonomian negara. Misal nih, misal saham gitu ya. Bukalapak kan masih hot banget ya. Bukalapak kan IPO. Nah, karena Bukalapak IPO, jadi dia punya modal segar yang baru. Nah, modal segar ini itu kan pasti bisa kayak buat
mengekspansi dari Bukalapak itu sendiri kan. Nah, kalau misalnya Bukalapak ini semakin besar, berarti kontribusi yang bisa Bukalapak kasih ke negara itu juga semakin besar. Seperti itu. Nah, yang aku masih ragu ini tuh kayak Bitcoin gitu. Bitcoin itu tuh larinya kemana? Jadi ya mungkin teman-teman yang lebih paham mengenai Bitcoin itu mungkin bisa kita diskusikan atau mungkin bisa didiskusikan di kelas lainnya ya, soalnya ini kita cuma bahas tentang keuangan aja. Nah, mungkin itu sedikit gambaran kenapa kita harus berinvestasi. Oke, boleh dibantu next slide. Ini kita bakal ngomongin wealth atau kekayaan versus rich atau kaya. Oke, mungkin boleh di next lagi. Ini sebenarnya mau aku buat kuis ya, tapi aku tuh nggak tahu gimana cara buat di Canva itu tuh kayak cuma munculin nama doang, terus baru muncul kata-kata bawahnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Mark Zuckerberg atau Bill Gates, itu pasti teman-teman udah pada tahu lah mereka tuh siapa dan kekayaan mereka tuh berapa. Tapi, bentar nih, aku tanya dulu ke teman-teman. Sebelum teman-teman ikut kelas ini, tahu nggak siapa itu Ronald Read? Mungkin boleh bantu di chat, jawab tahu kak atau belum tahu kak atau gimana? Soalnya waktu pas aku ngisi di kelas, jadi kan aku pernah masukin materi ini di kelas lainnya kan, itu mereka jawab mereka tuh nggak tahu siapa itu Ronald Read sebelum ikut kelasku itu. Oke, belum tahu. Mungkin yang lainnya ada yang udah tahu mungkin. Oke, rata-rata belum tahu ya. Oke, thank you atas responnya ya teman-teman. Jadi nih, Ronald Read, seperti yang teman-teman bisa baca, dia tuh seorang investor, dan dia menjadi OB. Bayangin OB, office boy. Berarti apa sih di sini tuh? CS, cleaning service, kayak gitu. Terus dia juga sebagai petugas pom bensin. Bayangin, petugas pom bensin, OB, waktu dia meninggal tuh ya, dia tuh bisa meninggalkan kekayaan itu berapa tuh 8 juta US dollar itu tahun 2014. Mungkin kalau disetarain tahun ini plus inflasi ya itu kemungkinan 7,7 miliar US dollar, berarti sekitar billion ya, atau 111 triliun. Ini tuh hampir setara sama kekayaannya Mark Zuckerberg sama Bill Gates. Bayangin, Ronald Read itu tuh cuma petugas pom bensin. Sekarang kalau teman-teman nih beralasan kayak, aku mau investasi nunggu kerja dulu, aku mau investasi nunggu kaya dulu lah. Enggak gitu. Ronald Read aja yang dia petugas pom bensin yang gajinya nggak seberapa itu bisa menyisihkan uang buat berinvestasi di saham. Sampai akhirnya hingga dia meninggal pun dia meninggalkan kekayaan yang begitu banyak tanpa orang-orang tuh sadari. Jadi Ronald Read ini itu terkenal setelah dia tuh meninggal. Karena dia meninggal kekayaan yang fantastis. Oke, bentar terus. Oke. Coba mungkin di slide dulu, aku tuh lupa ini slide selanjutnya tuh apa. Oke, nah ini. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan nggak apa itu wealth sama rich? Jadi mungkin bagi yang masih bingung ya, wealth itu tuh harta kekayaan yang tidak terlihat dari diri seseorang. Sedangkan rich itu tuh harta yang terlihat dari diri seseorang. Nah, Ronald Read itu bisa kita sebut wealth. Dia punya wealth, dia punya kekayaan. Karena apa? Kekayaan yang dia miliki itu tuh nggak tampak. Beda sama orang rich. Kalau rich itu udah jelas, kita dengan kasat mata pun kita bisa lihat orang ini kaya dengan apa. Mungkin dia pakai iPhone 12 Pro Max, kita selalu ngecap wah ini orang kaya kayak gitu. Atau mungkin kita ngelihat orang yang keluar dari Lamborghini, kita selalu berpendapat wah orang itu pasti kaya, wah orang itu rich, seperti itu. Jadi harta yang tidak tampak dalam diri seseorang itu namanya wealth ya, beda sama rich. Terus bentar, oke. Jadi beberapa kali pun kita juga sering menilai kekayaan orang itu dari apa yang mereka pakai. Seperti yang tadi udah aku sebutin, orang yang pakai iPhone 12 Pro Max itu dicap orang kaya, atau pakai mobil Lamborghini itu dicap kaya, atau rumahnya yang megah, atau tas LV, atau sepatu Nike, pakaian branded, semuanya branded itu kita mengecap orang itu tuh kaya. Sebenarnya wajar sih itu, karena di teori itu pun, ini aku ngutip dari buku ya, dari bukunya The Psychology of Money.
Jadi wajar aja kalau kita emang menilai seseorang itu dari apa yang mereka kenakan. Karena informasi itulah yang kita dapatkan di depan mata kita. Yang itu informasi yang jelas bisa kita peroleh gitu. Karena apa ya? Karena kita nggak bisa lihat mutase rekeningnya yang orang-orang kaya tadi. Mungkin bisa jadi orang itu kredit gitu. Atau mereka utang buat beli iPhone 12 Pro Max yang entah mereka tuh bisa melunasi itu apa enggak gitu. Pertama kita nggak bisa lihat mutase rekeningnya dan kita juga nggak bisa lihat daftar utang yang mereka miliki karena ada beberapa orang ini termasuk artis pun mereka tuh rela berutang demi bergaya glamour gitu. Ada yang beli tas branded atau barang-barang branded tapi semua itu dengan utang atau bahkan ada yang terburuknya itu mereka tuh dengan nipu orang itu. Jadi dengan uang tipuan itu mereka gunain buat beli barang branded. Maka dari itu kita cuma bisa mengandalkan tampilan luar seseorang untuk menakar keberhasilan finansialnya. Tak jarang juga kita temui seseorang yang gayanya serba mewah dari atas sampai bawah, punya rumah mewah, mobil mewah, tapi bangkrut. Ada yang bangkrut karena berutang, dia beli semua barang itu pakai utang, atau karena korupsi atau penipuan. Seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Ini berikut kesalahan yang dilakukan banyak orang dalam mengelola keuangan. Yang pertama, tidak mencatat pemasukan pengeluaran. Ini tuh sepele, tapi dampaknya gede banget. Aku dulu sebelum nyatet pengeluaran atau pemasukan keuangan, itu ibaratkan ya, uang jajan yang dikasih papaku itu, dalam seminggu tuh habis lenyap. Aku nggak tahu itu buat apa aja. Ya tentunya itu buat shopping, tapi aku nggak tahu besaran shopping itu sampai berapa. Kayak harusnya ini jatah buat sebulan, ini hanya cukup buat 2 minggu aja. Saking borosnya gitu. Dan dari kegiatan mencatat pemasukan pengeluaran ini tuh bisa bisa teman-teman jadi bisa tahu seberapa seberapa banyak dana darurat yang harus teman-teman kumpulkan yang dari tadi yang pengeluaran pokok rutin bulanan kayak gitu. Nah karena kita nggak pernah mencatat pemasukan pengeluaran yang aku bilang aku boros kayak gitu. Jadi ibaratkan kita tuh sakit tapi kita tuh nggak tahu penyakit apa yang kita derita. Jadi alhasil pun kita bingung, kita mau beli obat apa kita tuh nggak tahu. Nah, ibaratkan mencatat pemasukan pengeluaran itu seperti mitigasi gitulah, mitigasi untuk untuk mengobati sifat boros kita. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada menabung dan berinvestasi dari uang sisa belanja, ini tentu salah. Jadi sebaiknya kalau misalnya kayak tadi kasusnya teman-teman dapat uang 700 sampai 800 ribu per bulan, itu ada baiknya diinvestasiin dulu atau ditabung dulu. 10% aja, minimal 10%. Kalau teman-teman masih belum mampu invest banyak kayak gitu. 10% aja dari pendapatan. Terus yang ketiga itu menunda investasi dan pelunasan utang atau membayar kewajiban. Yang keempat, tidak membuat pos-pos pengeluaran. Yang kelima, hanya memiliki satu sumber pemasukan dan tidak memiliki dana darurat maupun asuransi. Oke, mungkin boleh di next. Nah, ini quote, ini yang aku bilang, aku mengutip dari The Psychology of Money, bukunya Morgan Housel. Jadi gini, sangat bodoh untuk mempertaruhkan sesuatu yang kamu anggap penting, yang kamu miliki dan kamu butuhkan demi sesuatu yang tidak penting, tidak kamu miliki dan tidak kamu butuhkan. Jadi sebagai penutup, aku tuh ingin ngajak teman-teman tuh buat bersyukur ya atas segala nikmat yang bisa kita rasakan kali ini. Misalnya yang masih sehat atau yang seenggaknya masih dapat uang jajan dari orang tua, itu patut kita syukuri. Karena karena kalau misalnya kita udah merasa cukup, kita tuh nggak ibaratkan kalau misalnya kita udah menemukan kita kan sering itu menemukan orang yang nggak pernah merasa cukup ya, dan tentunya mereka tuh nggak pernah bersyukur atas apa yang mereka miliki. Contohnya kayak para pejabat koruptor, mereka kan kalau pejabat itu gajinya udah banyak ya, tapi kok kenapa aja mereka masih ngekorupsi uang gitu, padahal kan gajinya sebenarnya udah cukup-cukup aja. Nah itu kenapa? Karena mereka tuh kurang bersyukur gitu. Mereka kurang bersyukur dan mereka nggak pernah cukup, kayak mereka harus kayak cari makin cari uang dan uang, pokoknya harus uangnya makin banyak gitu kan. Di dunia investasi pun kita dianjurin untuk tidak rakus atau tidak greedy gitu ya, dan menjaga modal awal kita agar tetap utuh. Warren Buffett sendiri yang bilang bahwa jangan sampai kita kehilangan modal investasi.
harta kebahagiaan dan kesehatan kita saat ini itu sangat berharga, dan cara untuk menjaga hal tersebut adalah tahu kapan waktu harus berhenti dan tahu kapan harus merasa cukup. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke sesi diskusi. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak Mbak Raisa. Sangat luar biasa sekali ya materi di siang hari ini. Ya meskipun agak panas sedikit ya. Iya, suhu banget di sini. Di Semarang panas ya Mbak? Iya ya. Aduh, ditambah ini aku udah keringetan ini. Ya, teman-teman, ini berhubung udah sesi tanya jawab, teman-teman boleh yang ingin mau bertanya langsung di kolom chat ya, dengan menyebutkan nama, underscore instansi, serta izin bertanya, begitu ya teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, mumpung ada pemateri yang sangat luar biasa. Oh ya Kak, ini boleh berbicara dikit-dikit ya Kak? Oh boleh, silakan. Ini gimana sih awalnya Kak Raisa itu terjun gitu loh. Aku tuh nggak takut sama investasi. Kan ada beberapa orang berkata, seperti yang Kakak Raisa bilang, investasi itu mah nggak jamin kita, atau bahkan kita dirugikan, dan segala macam pemikiran orang kan berbeda-beda. Nah, cara Kakak untuk terjun langsung ke sana itu tanpa ada keraguan itu gimana sih? Mungkin pengalamannya atau gimana? Monggo Kak cerita. Oke, itu pertanyaan bagus ya Kak Fatin, soalnya kan itu juga bisa dialami oleh setiap dari kita gitu kan ya. Kalau dari pengalaman aku nih belajar dulu. Jadi misalnya aku tertarik belajar saham, ya aku baca dulu buku mengenai investasi saham. Dasar-dasarnya aja, kayak basic saham tuh apa sih? Soalnya apa? Itu sebagai bekal aku buat terjun nanti. At least enggaknya aku tahu gimana sih cara mekanisme saham, jual beli saham, mungkin cara registrasi di aplikasi sekuritas dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau terjun investasi, ada baiknya teman-teman harus punya bekal dulu. Bekal dasarnya dulu. Kalau udah, ini tergantung ya. Kalau kita belajar kan beda-beda. Kalau aku learning by doing, jadi misalnya aku udah punya bekal buat terjun investasi saham, ya aku langsung beli saham nih. Aku beliin saham. Nah nanti sambil berjalannya waktu, aku juga belajar gimana sih cara nganalisis saham, gimana sih cara menganalisis saham dari sisi fundamentalnya atau dari sisi teknikalnya. Itu kan bisa sambil ya itu learning by doing tadi itu Kak. Mungkin gimana dari Kak Fatin? Oke, ya. Begitu ya Kak. Ini mungkin kan ada ya beberapa orang beranggapan seperti yang kita rasain ini pandemi ya. Jujur kalau dari aku pribadi, kalau aku nggak kuliah, aku nggak bakalan dikasih uang nih sama orang tua. Misalnya kalau udah di rumah ya udah makan seadanya, habis itu kalau mau jajan palingan ngambil 5.000. Nah, jajan 5.000 kalau di sekarang ya, misalnya kita beli tahu bulat sama sotong mah udah dapat 5.000, terus yang akan kita sahamkan itu akan kita investasikan itu kan nggak ada ya Kak. Nah, gitu mungkin solusinya ada yang lain Kak. Oke, kalau kayak gitu ya emang syarat investasi harus punya modalnya dulu Kak. Jadi harus ada kayak kasusnya Kakak, kalau misalnya emang nggak ada pemasukan uang 5.000 pun itu cuma buat jajan, itu kita belum bisa investasi Kak. Misal itu beda, ibaratkan kalau misalnya teman-teman bidik misi kan pasti dapatkan Kak 700.000 sampai 800.000 per bulan. Mungkin itu bisa kita patokan buat kita berinvestasi kayak gitu. Kalau misalnya aku pernah belajar nih, itu ada alokasi anggaran. Jadi ini mungkin bisa teman-teman ingat, itu pembagiannya 50, 30, 20. Yang 50 ini buat living, misalnya teman-teman punya uang 800 berarti 400.000 itu buat kehidupan teman-teman. Terus 20% itu bisa buat investasi, berarti berapa 20%-nya? Pokoknya 20% dari 800.000 itulah. Itu bisa teman-teman buat nabung, bisa buat ditabung atau bisa buat diinvestasikan. Nabung dana darurat ya, buat nabung dana darurat sama investasi. Terus itu 30%. 30% itu buat nabung, investasi, sama mungkin asuransi gitu ya. Terus 20%-nya itu buat teman-teman main aja. Jadi pastilah kita kan perlu hangout, perlu quality time gitu kan sama teman-teman. Jadi ya kalau bisa dari anggaran itu pakai aja 20% gitu Kak. Berarti berapa? 80%-nya dari 800.000 itu. Berarti besok ini Fatin cari modal dulu ya. Siap Kak. Oke, ini bisa langsung aku bacain ya Kak. Udah ada yang tanya di kolom chat.
Dari Mbak Nur Aini Putri, Assalamualaikum Kak, saya Aini dari UIN Wali Songo. Kak, sebenarnya dari awal saya ingin sekali berinvestasi, tapi kan itu saham, bisa nurun dan meningkat. Jadi, antisipasi untuk mencapai itu seperti apa? Selain menyiapkan dana darurat, karena sering gitu-gitu kebutuhan penting yang harus dipenuhi secara bersamaan. Berarti intinya cara untuk investasi dengan melihat kebutuhan itu gimana, Kak? Oke, yang tadi ini juga sepertinya jawaban aku tadi yang tentang Kak Nur Fatin itu bisa dijawab juga di pertanyaannya Kak Nur Aini. Jadi ada dialokasiin gitu, Kak. Tadi aku bilang 50%, 30, 20, 50% buat living atau buat kebutuhan sehari-hari, 20% buat kita main atau buat hangout, terus ada 30%-nya itu buat kita investasiin. Tentu kalau ada investasi itu ada yang namanya diversifikasi. Jadi kita kalau buat investor pemula itu ada baiknya kita tuh nyebar aset. Jadi jangan masukin semua aset itu, jangan masukin semua uang kita ke dalam satu aset aja. Misalnya dalam ini saham. Ya kalau misalnya kita punya uang 1 juta nih, ya 1 juta ini jangan dimasukin ke saham aja. Kalau bisa minimal kita harus punya 2, dan kalau bisa dua aset ini tuh kinerjanya bertolak belakang gitu, berkebalikan. Let's say anggap aja satunya ini emas, yang satunya ini saham ya. Jadi dari 1 juta itu mungkin bisa kita bagi 500 ribu. Karena apa? Karena emas sama saham ini tuh kinerjanya saling berkebalikan ya. Kalau misalnya ekonomi bagus, harga saham itu naik, harga emasnya itu turun. Nah, pas di saat kondisi krisis ekonomi, harga emas itu tuh naik, harga sahamnya itu turun. Berarti kan kalau misalnya teman-teman diversifikasi, seenggaknya kalau misalnya di saat kritis, teman-teman cuma kehilangan 500 ribu dari saham, sedangkan aset dari 500 ribu ini pasti dia meningkat dong. Anggap aja lah, mungkin dari teman-teman beli emas itu 500 ribu ya, mungkin pas saat kritis 500 ribu ini berkembang jadi 800 ribu. Seenggaknya kan teman-teman masih punya pendapatan dari investasi emas ini kan, seperti itu Kak. Jadi harus diversifikasi sama mungkin mengalokasiin pengeluaran, seperti kayak dialokasiin tadi yang 50, 30, 20 seperti itu Kak. Oke, ini Mbak Aini kalau mau on cam bisa mungkin menceritakan pengalamannya dulu gimana? Ya silakan Kak. Maaf Kak, nggak bisa on cam lagi. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Siap. Mbak ini udah paham? Iya udah, makasih Kak Raisa penjelasannya. Oke, baik, thank you juga pertanyaannya Kak. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, nama Risa Fatimatu Zahro, asal UIN Wali Songo Semarang juga. Izin bertanya Kak, saya pengen banget berinvestasi, tapi saya tidak tahu berinvestasi kemana dan bagaimana caranya. Nah, kalau kakak berinvestasi, boleh sharing pengalaman berinvestasinya dan saran untuk saya dan teman-teman yang lain yang pengen juga berinvestasi. Nah, jadi ceritanya si Fatimah ini bingung Kak, mau kemana sih dan di mana berinvestasi? Mungkin mau dijawab Kak. Oke, kalau misalnya Kak Fatimah dengerin penjelasan aku yang awal-awal, jadi sebelum kita memutuskan kita mau investasi apa, ada baiknya kita tuh harus punya tujuan keuangan dulu. Mungkin kita bisa ngobrol dulu sama Kak Risa. Boleh Kak Fatin? Oke, Kak Fatimah Risa Fatimah Zahro. Boleh kembali. Halo Kak Risa. Halo Kak. Ya, boleh dong. Halo. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, boleh nggak sebutin satu tujuan keuangan kakak gitu? Untuk masa depan sih, karena kan saya kalau di bidik misi kan misal tidak sampai 8 semester lulus kan nanti seterusnya bayar kuliahnya bayar sendiri gitu kan. Takutnya seperti itu. Jadi saya pengen jaga-jaga gitu. Oke, berarti bisa kita anggap ini investasi buat uang kuliah gitu ya Kak ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu kakak butuhnya berapa kisarannya gitu? Kalau misalnya dari bidik misi ini selesai atau misalnya gimana-gimana, mungkin sekiranya kakak butuh berapa dari uang tersebut? Kurang tahu sih ya, karena UKT asli saya sebelum saya dapat bidik misi itu aslinya 5 juta. Berarti kita anggap 5 juta lah ya Kak, buat investasi keuangan 5 juta ya?
Iya. Oke, nah kira-kira jangka waktunya berapa nih Kak buat mencapai tujuan tersebut? Kurang dari setahun kah atau 2 sampai 5 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Nah, berarti sekarang kan Kakak udah tahu nih, Kakak ini tujuan investasinya apa, jangka waktunya berapa, butuh uangnya berapa. Nah, sekarang dari ketiga hal tersebut ini di matching. Jadi Kakak cari investasi apa nih yang bagus untuk dalam jangka waktu setahun, tapi bisa membantu Kakak nih buat mencapai tujuan tersebut. Kalau kita ngomongin investasi jangka pendek, mungkin aku bisa menyarankan Kak Risa ini buat masukin ke deposito atau ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Karena dari pengalaman aku pakai reksadana pendapatan tetap pun yang even dia harusnya masuknya jangka investasi menengah, itu bagus kok buat jangka jangka investasi buat jangka pendek seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman lainnya yang mau berinvestasi mungkin bisa pakai cara yang tadi aku lakuin seperti Kak Risa. Jadi tentuin dulu tentuin tujuannya, terus jangka waktunya, terus tentuin juga kalian tuh butuh uang berapa gitu untuk mencapai tujuan tersebut, baru pilih produknya. Seperti itu Kak. Atau mungkin masih ada yang dibingungin Kak Risa? Nggak apa-apa, ini kita sambil diskusi aja. Saya udah sering dengar reksadana, cuman saya kan nggak tahu gitu kan seperti apa. Terus kalau misalnya mau berinvestasi di reksadana itu seperti apa gitu, itu yang saya nggak tahu sih. Oke, sebenarnya kalau kayak gitu banyak sih Kak sumber-sumber kayak di Instagram atau di YouTube. Aku pun juga di YouTube-ku bahas tentang investasi reksadana tersebut. Jadi mungkin bisa Kakak bisa langsung cek Instagram aku, Kakak bisa YouTube aku, kalau misalnya masih bingung mungkin bisa DM aku. Jadi investasi itu ada banyak sih sebenarnya, nggak cuma reksadana, cuma dia sebagai gambaran aja, mumpung aku inget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi jangka pendek yang kurang dari setahun, itu bagusnya yang tadi aku bilang deposito, reksadana pasar uang, mungkin sama reksadana pendapatan tetap. Itu 3 itu. Terus buat jangka menengah itu teman-teman bisa pilih reksadana pendapatan tetap atau SBN, SBSN. Terus apa lagi ya? P2P lending juga bagus buat jangka menengah. Mungkin itu 3-4 itu ya. Terus buat jangka panjang itu ada bagusnya itu emas. Emas itu bagus buat jangka panjang. Kalau buat jangka pendek volatilitasnya atau pergerakan harga itu masih tajam banget. Jadi aku nggak saranin. Jadi yang jangka panjang 5 tahun lebih dari 5 tahun ya, itu bagusnya saham reksadana saham, emas, properti gitu Kak. Oke, mungkin boleh langsung pertanyaan yang selanjutnya Kak, kalau ada. Oke, kita lihat dulu. Belum ada nih. Teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan lagi atau langsung nih on cam sama on mic boleh untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Raisa? Mungkin buat teman-teman yang belum puas nih sama pertanyaanku, bisa langsung DM aku aja. Insya Allah aku bales kok. Ini ada Kak, baru. Oke. Ya, perkenalkan, ini ada Solihatun Hasanah dari Unuli Songo Semarang lagi. Izin bertanya Kak, pertanyaannya adalah dari 700.000, misal nih, dari setiap pencairan KIPK sebulan, membagi alokasi buat pengeluaran pokok, dana darurat, tabungan, self upgrade, misal beli buku, sedekah, atau dana buat invest, pembagiannya itu seperti apa ya Kak? Mungkin bisa dijelaskan dengan uang 700.000 ini. Mungkin Kak bisa ngeplotin berapa aja. Kalau boleh tahu tuh KIPK itu apa Kak? Apakah buat pencairan di uang bidik misinya atau gimana? Bidik misi ini, KIPK ini sama-sama bidik misi Kak, cuma beda nama gitu. Oke. Kalau buat masalah alokasi ini tuh disesuaikan sama sama Kak Solikatun aja ya. Soalnya kan bisa jadi karena aku kan nggak merasakan ya. Jadi bisa jadi presentaseku sama presentasenya Kak Solikatun tuh bisa beda. Tapi mungkin bisa pakai yang cara tadi itu, poin balik lagi ke anggarannya tadi 50, 30, 20. Nah, kalau misalnya 30, misalnya 30 nih buat yang investasi atau yang buat saving itu tuh terlalu banyak, mungkin bisa pakai 20 dulu. Misalnya 20% berarti 10% dana darurat sama 10% investasi. Mungkin udah itu. Berarti yang saving udah ini ya, berarti sisanya ada 80% kan. 80% berarti 50% itu buat
apa namanya kebutuhan sehari-hari atau mungkin tidak termasuk sedekah. Terus yang 20% itu bisa buat self upgrade, misalnya beli buku atau misalnya mau beli skincare atau gimana gitu. Mungkin gitu Kak Solikatun. Soalnya itu kayak apa namanya yang tadi alokasi itu menurut aku udah pasti ya kayak 50 30 20 seperti itu. Mungkin nanti bisa disesuaikan lagi soalnya aku sendiri juga suka beli buku sih, dan biasanya aku pakai cuma maksimal 20% aja dari pendapatan aku. Seperti itu. Jangan kebablasan pokoknya kalau self reward itu. Self reward, self upgrade gitu. Jangan kebablasan juga. Di sini Mbak Solikah bisa open mic mungkin? Iya Kak, jadi saya kenalin dulu, saya Solatun Hasanah. Biasanya pengen berinvestasi tapi dananya tiba-tiba tuh nggak ada, jadi bingung sendiri gitu. Tapi sebelumnya Kak jadi Solikah belum mulai-mulai, cuma wacana doang. Oke, siap. Terus kalau Kak Solikatun sendiri tuh udah melakukan pencatatan belum ya? Kayak catat pemasukan pengeluaran kayak gitu? Enggak sih Kak, cuman biasanya kayak pokoknya biasanya kan kalau KIP itu jangka waktu pencairan itu 3 bulan sekali kan, 2.100.000. Nah itu biasanya aku kayak alokasiin pokoknya 3 bulan ini harus ada sekian segini di rekening. Jadi nggak boleh melebihi limit yang aku udah kasih. Jadi budgeting lah ya Kak itu yang pakai. Iya cuma kayak gitu doang, dan itu cuma mentok di situ doang. Nggak aku catetin buat pengeluaran yang apa, buat beli apa, itu enggak. Oke, mungkin buat Kak Solikatun dan teman-teman yang lain bisa coba. Kalau aku sih nyatetnya di HP ya, jadi bentar aku tunjukin dulu. Bentar, dua. Oke, ini sebagai gambaran aja ya. Ini kelihatan enggak? Kayak silau banget ya. Jadi ini tuh ada aplikasi. Iya. Aplikasi apa Kak? Aplikasi budgeting Kak. Ini bukan promosi atau gimana ya, soalnya menurut aku ini tuh berguna banget buat tahu kita kayak ini tuh pengeluarannya gimana. Jadi itu kan ada yang warna merah, ada yang warna oranye, ada yang warna kuning gitu kan. Nah mungkin Kakak budgeting itu masih bagus lah. Jadi masih mending. Nah mungkin dengan ada kayak gini kan Kakak jadi tahu misalnya yang playing itu berapa. Ini misalnya nih aku dari uang segini itu aku habisin 91, soalnya ini aku juga bayar SPP kan. Jadi uangnya sebanyak ini. Terus mungkin yang living itu segini. Jadi kalau aku bayar SPP, aku masukinnya ke living, terus ke saving itu sekiranya aku nabungnya segini gitu. Jadi kalau keuntungannya Kakak nyatet di aplikasi pencatatan keuangan itu Kakak jadi tahu, misalnya selama sebulan ini, jadi ini nggak peduli ya pendapatan Kakak tuh berapa, yang penting tuh Kakak bisa mengalokasikan itu dengan baik. Nah, misalnya tadi targetnya yang 50% itu mungkin bisa dijadiin budget Kakak. Misalnya yang tadi Kakak mau self upgrade itu maksimal 20%. Nah, kalau misalnya Kakak pakai aplikasi yang aku pakai ini namanya tuh Money Manager. Jadi udah tahu nih, ini apakah playing Kakak ini udah sampai 20% atau belum. Kalau misalnya belum sampai 20% ya udah dihedonin aja sampai 20%, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan kebablasan sampai 25%. Aduh, ini penjelasan gue kecepatan nggak ya Kak? Enggak Kak, bisa dipahami. Oke, nah jadi selain budgeting, Kakak juga harus mencatat pengeluaran sama pemasukan. Kalau saran aku, mending di HP aja, soalnya udah banyak aplikasi pencatatan keuangan itu tuh yang bisa ngasih rangkuman ke kita gitu. Selama sebulan kita tuh habis buat apa aja, alokasi presentasinya itu berapa aja, kayak gitu. Oke Kak, terima kasih ya. Terus boleh lanjut nggak Kak? Boleh, silakan. Senang aku kalau ada yang banyak yang tanya. Misalkan aku nih pengen coba buat invest, kan aku masih pemula banget ya, belum tahu apa-apa. Nah itu buat yang paling aman buat pemula itu yang aku pernah baca itu kan yang pasar uang, Reksadana pasar uang. Nah. Soalnya minim resiko. Itu misalkan aku cuman invest sekedar 200 atau 100.000 itu yang penting tiap bulan setor segitu, apakah masih worth it Kak? Oke. Kalau aku sih worth it aja Kak. Soalnya aku pun juga pernah nabung dana darurat cuma 50.000.
Itu sorry, Kak, reksadana pasar uang. iya. Jadi sebenarnya itu tuh nggak peduli ya kakak tuh mau masukin berapa aja, yang penting konsisten aja kak. Misalnya kakak mampunya cuma 50.000, nah masukin aja 50.000 terus. Maksudnya kalau buat investor pemula tuh jangan fokus ke cuan ya, soalnya kalau mengejar cuan itu tuh nggak akan ada habisnya. Tapi kita kalau bisa tuh, ya itu kata Warren Buffett, kita jangan sampai kehilangan modal utama kita. Kalau misalnya kakak cuma mampunya 50.000, ya udah ini 50.000 aja. Oh, sama uang nganggur juga, nggak boleh pakai uang pinjaman. Kalau misalnya jangan sampai kakak ini gara-gara ngejar Bukalapak ini tuh sampai apa namanya jual mobil, jual tanah kayak gitu, janganlah. Itu bukan uang nganggur itu. Senganggurnya uang kakak gitu aja kak. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, bisa 100.000 aja atau 50.000 juga nggak apa-apa. Gimana kok dari? Kalau misal apa selain saham itu investasi kayak Antam itu kayaknya resikonya bisa dijelasin nggak sih kak? Lebih keuntungannya sama resikonya daripada yang saham reksadana menurut Kak Raisa. Oke, ini Antam apa dulu? Ini saham Antam atau emas batangan kak? Emas fisik kayak gitu? Emas batangan, ya fisik ya. Oke, kalau emas batangan, keuntungannya dia ini buat safe haven portfolio. Jadi apa itu safe haven portfolio? Simpelnya tuh gimana ya safe haven portfolio itu ngomong itu? Itu investasi yang paling aman lah, lindung nilai. Jadi yang aku bilang emas itu tuh bagus kalau harga itu naik kalau ekonomi itu lagi jelek. Jadi maka dari itu kenapa waktu pas corona kemarin itu harga saham anjlok tapi harga emas itu bisa 1 gramnya tuh sampai 1 juta. Karena apa? Ya karena orang tuh mulai mulai jual asetnya tadi, saham lah, apa reksadana lah, itu buat mereka beliin emas karena emas itu tuh lebih tahan krisis, terus dia tuh lindung nilai itu. Mereka mengamankan kekayaan itu dari emas. Itu mungkin keuntungannya. Tapi keuntungan lainnya kalau misalnya kakak beli emas online itu kan bisa dicicil ya. Jadi beli 50.000 tuh bisa, 100.000 tuh bisa, nggak mesti harus 1 gram. Tapi ya kerugiannya kalau misalnya emas batang tuh ya dalam jangka pendek dia masih jelek. Volatilitasnya tuh tinggi. Memang dia itu uptrend ya, dalam jangka panjang nilai dia tuh emang selalu naik. Bahkan aku pernah pakai grafik, itu tuh harga emas per ton tuh rata-rata naiknya 10%-an. Itu mungkin dalam jangka waktu 10 tahun ya. Tapi kalau buat jangka pendek, harga emas itu tuh cenderung naik turun itu tajam. Bahkan dalam jangka pendek aja, kita tuh belum bisa balik modal karena di situ kan ada spread ya, harga jual sama harga beli. Kadang harga yang kita beli itu tuh beda sama kalau kita harga jual. Gimana sih? Bayangannya kalau misalnya nih, Kak Solikin itu beli emas di aku harganya 500.000. Nih, kakaknya beli. Tapi kalau misalnya aku sebagai penjual mau beli emas ya kakak, itu kan nggak mungkin 500.000. Bisa jadi harganya tuh lebih murah lah. Misalnya dari kakak tadi beli 500.000, tapi aku cuma mau beli emas kakak tuh harganya 400.000. Berarti kan itu rugi kan? Ibaratnya dari jangka pendek kakak itu belum bisa balik modal. Itu mungkin kerugian dari emas kak. Tapi emas tuh uang nganggur. Jadi aku kurang begitu suka investasi emas. Ya emang perlu investasi emas, tapi nggak semuanya. Jadi bisa dibilang mungkin aku cuma masukin 5% aja uangku ke emas. Ya itu buat nabung-nabung aja sih kak, kayak ya buat lindung nilai itu, diversifikasi juga. Mungkin begitu penjelasan dari aku kak. Kalau misalnya mau diskusi lagi, boleh banget. Iya kak, makasih ya. Oke, thank you juga Kak Solikin. Kalau belum puas, DM aku aja nggak apa-apa. Kita lanjut diskusi di Instagramku. Ya, teman-teman dan Mbak Raisa ini cukup seru ya diskusi pada siang hari ini. Tapi ada tapinya. Kenapa nih Kak? Berhubung waktunya udah habis. Mungkin di lain waktu dan kesempatan lagi kita bisa ngundang Kak Raisa lagi, begitu ya Kak? Jangan kapok ya untuk kami undang Kak. Siap. Saya selalu siap buat kakak dan tim lah. Ya. Dan teman-teman mungkin kalau mau bertanya lebih lanjut lagi nih, katanya Kak Raisa ngebuka peluang nih buat DM-DM-an.
Kapan lagi nih DM-an sama Capital Market ISP Semarang, coba. Itu nama Instagramku udah di username ku tuh ya, RAISSASAAAA, udah ada di username Zoomku itu. Ya nanti OTW follow di fallback ya Kak. Siap. Terima kasih, mungkin saya ini izin menyimpulkan sebentar ya teman-teman, karena investasi itu sangat penting bagi kita, ada dampak baiknya bagi kita, dan teman-teman juga sebelum menginvestasi tentunya harus belajar dulu ya, seperti Kak Raisa tadi, dan jangan pernah takut untuk berinvestasi, karena kita ada pembelajaran. Nah, maka dari itu kerja cerdaslah, jangan hanya saja kerja keras, gitu ya teman-teman. Terima kasih Mbak Raisa, terima kasih telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita pada kesempatan kali ini. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan teknis tadi ya Kak, berhubung dengan namanya online itu juga susah ya. Kalau offline kan enak ya, tatap muka, langsung tanya-tanya, bisa ngelihat mukanya langsung. Oke, ini izin ini ya Kak untuk tag foto sama-sama. Oke teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu, dipandu sama operator. Mbak operator boleh screenshot. Oke, teman-teman dihitung. Pertama, 1, 2. Oke, lanjut slide kedua, Bang. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Siap, terima kasih teman-teman yang belum mengisi link absen, silakan isi link absen, udah ada di chat kolom ya. Nanti akan kami bagikan kembali link absennya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman bisa beristirahat dan mendapatkan ilmunya berkah untuk hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam pengucapan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman. Terima kasih Mbak Risa. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tim Bidik Misi. Izin live ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh live kan? Oke, saya kembalikan ke MC. Teman-teman, silakan Mbak. Ya, diucapkan terima kasih kepada Mbak Fatin dan pembicara kita, Kak Raisa. Kita di penghujung acara, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan baik berupa teknis maupun perbuatan. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman yang belum absen ini bisa mengisi link absensi, karena nanti di link absensi langsung masuk ke email kalian, sertifikatnya langsung masuk di email gitu ya.